Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kaidah pencacahan. Yuk kita simak materi kaidah pencacahan berikut ini. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah kaidah pencacahan. Apa sih itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau suatu kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Banyak cara yang bisa digunakan antara lain menggunakan aturan pengisian tempat, faktorial, permutasi kombinasi. Nah, ini merupakan bagian dari kaidah pencacahan untuk menentukan banyaknya cara. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, kita itu harus punya banyak alternatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan kita punya masalah dalam hidup. Nah, sebagai orang-orang yang punya pemikiran, kita itu harus punya alternatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, alternatif itu nggak cuma satu, ada beberapa. Nah, untuk menentukan banyak cara, maka pola pikir kamu harus dilatih di sekolah, yaitu dengan belajar kaidah pencacahan. Yang pertama yang akan kita pelajari mengenai kaidah pencacahan adalah aturan pengisian tempat. Di sini ada masalah, misalkan ada 2 celana berwarna hitam dan biru serta 4 baju berwarna kuning, merah, putih, dan ungu. Ada berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat ditentukan? Nah, kita diminta menentukan banyaknya cara dalam menentukan banyaknya celana dan pakaian yang bisa kita pakai. Kadang-kadang ini jadi masalah juga. Kadang-kadang kita punya baju warna hitam atau warna putih, kita bingung nih bawahannya pengen gimana nih. Nah, biar match gitu ya. Nah, ini jadi permasalahan juga. Nah, bagaimana cara untuk menentukan banyaknya cara menggunakan pakaian, baju dan celana ya. Nah, yang pertama dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Jadi kalau mau menggunakan pengisian tempat bisa menggunakan cara tabel. Jadi kamu bikin dulu tabel dalam susunan kolom dan baris ya. Yang di sini kolomnya ada kuning, merah, putih, ungu. Berarti ini baju. Yang baris berarti ini yang menandakan hitam sama biru ini celana. Kita pasangkan kuning dengan hitam ya. Kuning hitam jadi H, K. Kita pakai inisial. Merah dengan hitam HM. Terus hitam dengan putih berarti nanti di sini tulis hitam, putih. Di sini juga ada hitam, dan selanjutnya ya kami isi. Nah, ada berapa banyak cara memasangkan? Nah, ini menggunakan cara tabel. Ada juga menggunakan cara diagram. Hitam, biru. Nah, ini celana ya, warna celana. Warna celana ini kita pasangkan dengan warna baju. Baju ada berapa sih? Kuning, merah, putih, dan ungu ya. Nah, kita tulis di sini putih. Celana hitam kita pasangkan dengan kuning, baju kuning, hitam kuning. Wah, ini agak terlalu ngejreng kalau bapak yang pakai ya, baju warna kuning ya. Tapi kalau yang suka ya nggak apa-apa. Hitam sama merah, hitam sama putih, hitam sama ungu. Baju biru bisa dipasangkan dengan apa? Kuning bisa. Kuning bisa, merah bisa. Nah, susunan-susunan ini kita hitung ada berapa sih pasangan yang bisa dipasangkan antara celana dan baju. Ternyata di sini ada 8 macam pasangan warna celana yang dapat dibentuk. Hitam kuning, hitam merah, hitam putih, hitam ungu, biru kuning, biru merah, biru putih, dan biru ungu. Nah, ini adalah pengisian tempat. Pak, masa ya kita harus bikin diagram sama tabel kayak gitu? Bikin ribet aja ya. Itu sih apa ya, cara-cara yang sebenarnya itu alternatif yang paling bisa menjawab pertanyaan dengan cepat.
Cuma kadang-kadang kita malas menggambar, kita malas bikin tabel. Nah, kita bisa menggunakan aturan perkalian. Jika beberapa peristiwa dapat terjadi dengan N1, N2, N3 dengan cara yang berbeda, maka keseluruhan peristiwa tersebut dapat terjadi dengan cara N1, N2 dikali N3 dan seterusnya yang berbeda. Jadi untuk menentukan banyaknya cara yang berbeda, kita bisa menggunakan aturan perkalian. Jadi cara pertama dengan cara kedua kita kalikan. Nah, aturan perkalian. Kayak tadi pakai celana berapa cara? 2. Ini celana. Terus baju 4. Nah, cara berpakaian celana dengan baju ini merupakan dua hal yang berbeda. Maka kita bisa menggunakan aturan perkalian, kita kali 2 kali 4 sama dengan 8 cara. Sama. Kita contoh ke sini. Dari kota A ke kota B melalui 3 jalur. Dari kota B ke kota C melalui 2 jalur. Berapa jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota C melalui kota B? Nah, misalkan kita mau pulang kampung, kadang-kadang di jalan itu satu jalan macet banget. Nah, kita bisa cari alternatif jalan yang lain. Nah, ada berapa banyak cara yang kita bisa tempuh dari kota A ke kota C. Nah, ini adalah cara yang berbeda. Dari kota A ke kota B dulu, ini merupakan cara yang ke-1. Dari kota B ke kota C, ini cara yang kedua. Maka kita menggunakan aturan perkalian. Dari kota A ke kota B ada berapa cara? Ada 3 cara. Ada 3 cara. Dari kota B ke kota C ada berapa cara? Ada 2. Maka berapa banyak cara yang bisa kita tempuh dari kota A ke kota C? Kita kalikan. 3 kali 2. Nah, kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Ya. 6 cara itu apa aja sih? Dari P, X. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua apa? X. Terus RX. 3. Tambah P, sekarang pakai jalur Y. Q pakai jalur Y. R pakai jalur Y. Ada berapa cara? Ada 6. Nah, ya, bebas. Bisa menggunakan pengisian tempat atau aturan perkalian. Di sini ada soal lagi. Ini soal pengisian tempat. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan 4 angka. Tentukan banyaknya bilangan yang terjadi jika angka boleh berulang. Misalnya kita mau bikin antrian, nomor antrian dengan karena misalkan kamu nih jadi pengusaha bakso, karena saking ramainya tempat jualan kamu, misalkan sehari bisa jual ribuan porsi gitu ya. Nah, kamu bikin antrian. Nah, bikin antriannya bilangan 4 angka. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita akan buat bilangan 4 angka. Tentukan banyaknya bilangan yang terjadi. Kita mau bikin susunan angka itu, si angkanya boleh berulang. Nah, ada berapa banyak cara. Dan yang kedua, angkanya tidak boleh berulang. Nah, kita bikin di sini 4 kolom. 4 kolom itu berarti menunjukkan bilangan ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, boleh berulang ya. Boleh berulang berarti di sini kita masukkan angka 1 boleh, angka 2 boleh, 3 boleh, 4, 5, 6. Oh, berarti di sini ada 6. Di sini angka 1 boleh, 2 boleh, 3, 4, 5, 6 boleh. Kan boleh berulang. Berarti di sini ada 6 cara. Di sini juga ada 6 cara, di sini ada 6 cara. Kita kalikan semuanya. 6 kali 6 kali 6 kali 6, 6 pangkat 4. Nah, 6 pangkat 4 itu berapa? Nah, ini jawabannya. 1296. Terus yang kedua, tidak boleh berulang. Kalau tidak boleh berulang gimana? Kita bikin kolom juga sama. 1, 2, 3, 4. Misalkan kita pakai angka 1 di sini. Nah, angka 1 boleh nggak di sini? Nggak boleh lagi. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena di sini udah kepake angka 1. Berarti angka 2 boleh nggak di depan? Boleh. Angka 3, 4, 5, 6 boleh. Berarti di sini ada 6 cara.
ke belakangnya. Udah kepake 1, berarti di sini 5. Udah kepake 2, berarti di sini berapa? 4. Nah, yang ini berapa? 3. Yang ribuan itu ada 6 cara, yang ratusan itu ada 5 cara, yang puluhan ada 4 cara, yang satuan ada 3 cara. Kenapa ini berkurang? Kan sudah kepake. 1 angka, 1 angka, 1 angka. Nah, kita kalikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3, 360 cara dalam menyusun 4 angka dengan ketentuan tidak boleh berulang. Nah, ini latihan, silakan kamu kerjakan dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Atau bisa juga menggunakan aturan perkalian. Next, faktorial. Sebelum ke kombinasi, ke permutasi, dan ke kombinasi, kita belajar dulu faktorial. Apa sih itu faktorial? Faktorial itu adalah n faktorial, notasinya n seperti tanda seru, ini dibacanya n faktorial. Adalah hasil kali bilangan bulat positif dari n sampai dengan 1. Notasi dari faktorial dilambangkan dengan n faktorial. N faktorial itu perkalian bilangan positif dari n sampai dengan 1. Berarti kalau n faktorial, berarti n dikali n kurangi 1. Ke belakang dikurangi n kurangi 2 sampai nanti paling belakang angka 1. Nah, di sini kita belajar definisi dulu. 1 faktorial itu sama dengan 1. Kalau 0 faktorial itu sama dengan 1 juga. Nah, ini harus dipahami ya. 1 faktorial 1, 0 faktorial 1. Misalkan di sini ada 5 faktorial. 5 faktorial itu perkalian berulang. Ya, dari 5 sampai dengan 1. Berarti di sini 5 dikali 5 kurangi 1 dikali 5 kurangi 2 kali 5 kurangi 3 dikali 5 kurangi 4 sampai 5 kurangi 4. Kenapa? Karena kan sampai dengan 1. 5 kurangi 4 1. Sini itu sama aja dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi jawabannya 120. Ini 5 faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali kurangi 1, 2 kurangi 1, nah sampai 1. 6. Jadi 3 faktorial sama aja dengan 6. Nah, ini kita kerjakan. 7 faktorial, 3 faktorial. Nanti kamu uraikan. 7 faktorial berarti 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya berapa? 7 kali 6 kali 5. Silahkan kamu hitung. Ini kalau pembagian gimana? Gak usah dihitung semuanya. Misalkan Bapak contohin yang B nih. 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah, yang 8 faktorial kita uraikan. Sampai 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, bagian bawahnya 5 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial ini kita uraikan. Nah, antara penyebut sama pembilang ada yang sama nggak? Ada. 5 faktorial dibagi 5 faktorial habis. Berarti sisanya yang ini 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, 6 bagi 3 sisa 2. 2 ini 4. 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 7. Nah, jawabannya kayak gitu ya. 8 kali 7. Silahkan kamu cari. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Nah, nomor 4. N faktorial. Yang ditanyakan itu nilai N-nya. Nah, contohnya gini. Yang A. N faktorial per N kurangi 2 faktorial sama dengan 30. Nah, N faktorial bisa nggak diuraikan sehingga bisa menjadi N kurangi 2? Bisa. Ingat definisinya. Faktorial itu N faktorial dikali kurangi 1. N kurangi 1
kali N kurangi 2 faktorial. Sampai N kurangi 2 faktorial aja. Kenapa? Kan di bawah ada N kurangi 2 faktorial. Nah, yang samanya kita coret. Jadi sisanya apa? Sorry, ini nggak pakai faktorial. Jadi di sini N dikali N kurangi 1 sama dengan 30. Kita kalikan N kali N kuadrat. N kali min 1 min N sama dengan 30. Oh, ini jadi persamaan kuadrat. Kita faktorkan N kuadrat dikurangi N. 30-nya pindah ruas, jadi negatif 30 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Cari bilangan dikaliin 30 dijumlahin min 30. Tapi kalau dijumlahin min 1. Ada nggak? Nah, nanti kalau pemaktoran itu kamu fokusnya di sini. Kan A kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kamu cari bilangan, kalau dikaliin itu harus sama dengan C. Kalau dijumlahin itu harus sama dengan B. Nah, di sini anggap aja di sini N kuadrat. Nah, anggap aja di sini N kuadrat dikurangi N kurangi 30. Nah, ini anggap aja sebagai C. Ini sebagai B. Berarti B-nya min 1, C-nya min 30. Cari bilangan. Titik-titik kali titik-titik sama dengan min 30. Tapi kalau dijumlahin sama dengan min 1. Ada nggak? Kaliin min 30 dijumlahin min 1. Ada berapa? Min 6, Pak, kali 5. Min 6 tambah 5 min 1. Oh, berarti faktornya di sini N min 6 N plus 5. Nah, kita yang jadi faktor 0 ya. Jadi di sini N min 6 sama dengan 0. N tambah 5 sama dengan 0. Berarti N sama dengan pindah ruas jadi 6. N sama dengan min 5. Jawabannya yang 6 apa yang min 5? Jawabannya yang 6. Kenapa? Karena definisinya N faktor itu harus bilangan bulat positif. Nah, ini silakan kamu kerjakan 4 soal ini ya. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.